Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, semoga di masa pandemi ini tidak menyurutkan semangat belajar kalian. Untuk materi hari ini masih mengenai persamaan kuadrat. Nanti kalian simak materinya. Baik, sebelum Bapak tampilkan video tutorial mengenai persamaan kuadrat, kalian lihat dulu video yang mau lewat berikut ini. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan materi mengenai persamaan kuadrat untuk pertemuan yang kedua ini, yaitu mengenai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dalam rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, di sini ada dua rumus yang akan disajikan. Yang pertama adalah jika kedua akar kita jumlahkan, maka akan diperoleh persamaan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian, jika kedua akar tersebut kita kalikan, maka akan diperoleh persamaan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kedua bentuk di atas disebut rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Baik, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Ada dua buah contoh soal. Yang pertama, misalnya jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0, maka tentukanlah. Diulang kembali pertanyaannya, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0, maka tentukan. Nah, ada tiga pertanyaan. Yang bagian A, tentukan X1 ditambah X2. Kemudian yang bagian B-nya tentukan X1 dikali X2. Dan bagian C-nya tentukan nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kita akan selesaikan persoalan nomor 1 tersebut. Langkah yang pertama adalah dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0, kita cari dulu nilai A, B, C-nya ya. Masing-masing kita peroleh nilai A-nya yaitu 1, nilai B-nya 4, dan nilai C-nya sama dengan min 1. Kemudian kita cari yang bagian A-nya yaitu X1 plus X2. Maka kita tulis X1 plus X2 sama dengan rumusnya yaitu min B per A sama dengan, nah tadi nilai B-nya 4 ya. Jadi kalau min B berarti min 4 per A-nya 1. Sama dengan min 4 dibagi 1 min 4. Kemudian yang bagian B, X1 dikali X2. Rumusnya kita tulis kembali, X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya min 1, A-nya 1. Kita masukkan, min 1 dibagi 1 sama dengan min 1. Kemudian untuk pertanyaan bagian C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, untuk X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu sama dengan X1 plus X2 kuadrat, kemudian min 2 X1 X2. Nah, untuk X1 plus X2 tadi kan sudah kita peroleh ya, hasilnya min 4. Jadi langsung saja yang di dalam kurung kita masukkan min 4, kemudian kita pangkatkan 2. Karena di sini X1 plus X2-nya kan pangkat 2 ya. Jadi kita tulis min 4 pangkat 2. Kemudian berikutnya ada min 2 X1 X2. Artinya min 2 dikali X1 X2. Nah, X1 X2 nya juga tadi sudah kita peroleh hasilnya min 1.
Maka langsung saja kita tulis min 2 dikali dalam kurung min 1. Kita turunkan ke bawah, min 4 pangkat 2, 16. Kemudian min 2 kali min 1, 2. Jadi 16 ditambah 2 sama dengan 18 ya. Ini adalah hasil untuk pertanyaan bagian C. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus k sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Hitunglah nilai k-nya berapa. Ulangi kembali pertanyaannya. Salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus k sama dengan 0 adalah 3 kali dari akar yang lain. Maka hitunglah nilai k-nya berapa. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 2, seperti biasa, dari persamaan kuadrat, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Kita tuliskan kembali persamaan kuadratnya ya. Persamaan kuadrat dari contoh soal nomor 2, yaitu x kuadrat min 8x plus k sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat tersebut diperoleh A-nya 1, B-nya min 8, kemudian C-nya sama dengan K. Nah, misalkan akar-akar persamaan tersebut adalah X1 dan X2, maka otomatis X1 sama dengan 3 kali X2. Dapat dari mana X1 sama dengan 3X2? Dari soal dijelaskan di situ bahwa salah satu akar persamaan kuadrat adalah 3 kali akar yang lain. Berarti salah satu akarnya 3 kali dari akar yang lain besarnya ya. Jadi sehingga kita tulis dalam bentuk simbol yaitu X1 sama dengan 3 kali X2. Nah, kemudian dengan rumus jumlah akar-akar kita tuliskan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kita sekarang masukkan nilai B dan A-nya. Tadi nilai B-nya min 8 ya. Jadi kalau min B berarti min dalam kurung min 8 dibagi A-nya 1. Min ketemu min plus. Jadi 8 dibagi 1 sama dengan 8. Nah, kemudian kita turunkan lagi ke bawah ya. Mengacu kepada X1 ditambah X2 sama dengan min B per A ya. Nah, tadi kan diketahui X1 sama dengan 3 kali X2 ya. Maka X1-nya kita ganti dengan 3X2. Kemudian ditambah X2-nya tetap ditulis X2. Sama dengan hasilnya kan 8 ya. Tulis 8. Turunkan ke bawah. Nah, 3X2 ditambah X2 itu adalah 4X2. Jadi 4X2 sama dengan 8. Maka X2 sama dengan 8 bagi 4, 2 ya. Dengan demikian X2-nya 2. Nah, kalau X2-nya 2, maka X1-nya bisa diperoleh dari persamaan X1 sama dengan 3 kali X2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Maka X1-nya yaitu 6. Kemudian dengan rumus hasil kali akar-akar ditulis kembali X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya tadi sudah kita peroleh ya, yaitu K. Tulis K dibagi A-nya 1. K dibagi 1 sama dengan tetap K. Nah, sekarang mengacu kepada X1 kali X2. X1-nya tadi sudah kita peroleh hasilnya 6. Tulis 6. Kemudian X2-nya sudah kita peroleh hasilnya tadi yaitu 2 ya. Tulis 2. Sehingga 6 kali 2 sama dengan 12. Dengan demikian nilai K-nya adalah 12. Baik, sekarang kita akan langsung lanjutkan ke pokok bahasan yang terakhir untuk hari ini. Kalau di pertemuan yang pertama kita membuat atau menentukan nilai X1 dan X2-nya ya. Nah, untuk yang ini kebalikannya. Jadi X1 dan X2 sudah ditentukan, kita akan mencari bentuk persamaan kuadratnya. Baik, di sini subjudulnya yaitu menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Artinya yang diketahui nilai X1 dan X2-nya. Baik, untuk formulasinya, misalnya kalau akar-akar persamaan kuadrat itu X1 dan X2, maka formulasinya kita bisa menggunakan X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Jadi nanti X1 dan X2-nya langsung saja kita masukkan. Baik, sekarang kita ke contoh soalnya.
tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah sebagai berikut. Yang bagian A misalnya akar-akarnya adalah min 8 dan 3. Kemudian yang B akar-akarnya adalah 5 min akar 3 dan 5 plus akar 3. Nah, kita akan kerjakan yang bagian A dulu, yang akar-akarnya min 8 dan 3. Min 8 dan 3 artinya adalah nilai X1 dan X2-nya. Sehingga kalau kita tulis, yang min 8 adalah X1-nya, yang 3 adalah X2-nya. Kita akan masukkan ke dalam formulasi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. X min X1-nya diganti dengan min 8. Kemudian dikali X min X2-nya kita ganti dengan 3, sama dengan 0. X min 8, min ketemu min plus. Jadi X plus 8 dikali X min 3, sama dengan 0. Nah, kita coba kalikan. Langkah yang pertama, X kita kalikan dengan X. Nah, X dikali X kuadrat, tulis di bawah X kuadrat. Kemudian langkah yang kedua, X kita kalikan dengan min 3. X kali min 3 sama dengan min 3X. Maka tulis di bawah min 3X. Berikutnya, langkah yang ketiga, 8 kita kalikan dengan X. Hasilnya adalah 8X. Tulis di bawah plus 8X. Dan langkah yang keempat, 8 dikalikan dengan 3. Langkah yang keempat, plus 8 dikalikan dengan min 3. Hasilnya adalah min 24. Tulis di bawah min 24. Kemudian sebelah kanan tulis sama dengan 0. Baik, sekarang kita sederhanakan. Kita tuliskan terlebih dahulu di slide berikutnya. Hasil yang tadi kita tuliskan ulang ya. X kuadrat min 3X, kemudian plus 8X min 24 sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan caranya. X kuadrat tetap turun ke bawah menjadi X kuadrat. Kemudian min 3X ditambah 5X sama dengan 5X ya. Tulis di bawah plus 5X. Kemudian min 24 tetap turun ke bawah jadi min 24 sama dengan 0. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah jika X1-nya 5 min akar 3 dan X2-nya 5 plus akar 3, maka bentuk persamaan kuadratnya adalah, nah kita masih menggunakan formulasi yang sama yaitu X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai X1 dan X2-nya. X min X1-nya kita masukkan 5 min akar 3 ya. Kemudian dikali X min X2-nya kita masukkan 5 plus akar 3 sama dengan 0. Langkahnya sama dengan langkah pada bagian A, jadi kita kalikan. Ada 4 perkalian. Perkalian pertama, X kita kalikan dengan X, sama dengan X kuadrat. Jadi langkah pertama, X kita kalikan dengan X terlebih dahulu ya. Hasilnya yaitu X kuadrat, tulis di bawah X kuadrat. Kemudian yang kedua, X kita kalikan dengan yang di dalam kurung 5 plus akar 3. Tandanya min ya, jadi tulis terlebih dahulu tandanya min. Kemudian setelah itu dalam kurung. Kemudian X kali 5 plus akar 3 berarti X kali 5 berarti 5X. Kemudian 5 kali akar 3 berarti plus akar 3X. Tulis dalam kurung 5 plus akar 3X.
Kemudian langkah yang ketiga, min dalam kurung 5 min akar 3 kita kalikan dengan X. Sekali lagi, langkah yang ketiga, min dalam kurung 5 min akar 3 dikalikan dengan X. Tulis terlebih dahulu tanda minnya. Kemudian 5 kali X kan 5X ya, tulis dalam kurung 5X. Kemudian min akar 3 kali X berarti min akar 3X. Tulis min akar 3X. Nah, langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, kita kalikan yang posisi sebelah kiri dengan sebelah kiri, yang posisi sebelah kanan dengan sebelah kanan ya. Min dalam kurung 5 min akar 3, kita kalikan dengan min dalam kurung 5 plus akar 3. Nah, langkah pertama, min dikalikan terlebih dahulu dengan min ya. Nah, itu ya tandanya min yang di sebelah kiri kita kalikan dengan min yang sebelah kanan jadi plus, tulis plus. Kemudian yang di dalam kurungnya kita kalikan 5 min akar 3 kali 5 plus akar 3. 5 kali 5, 25, tulis 25. Kemudian min akar 3 dikali plus akar 3. Min kali plus min, tulis min. Kemudian akar 3 dikali akar 3, 3, tulis 3. Ya, jadi 25 min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan, tapi sebelum kita sederhanakan, kita tulis ulang lagi di slide berikutnya. Kita tuliskan kembali ya di slide berikutnya. X kuadrat min dalam kurung 5X plus akar 3X min dalam kurung 5X min akar 3X plus dalam kurung 25 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Turunkan dulu ke bawah. X kuadrat tetap kita tulis X kuadrat. Nah, kemudian yang di dalam kurung pertama kita kalikan dengan min. Jadi 5X kali min 5X. Kemudian plus akar 3X kali min akar 3X. Kemudian yang kedua, yang di dalam kurung yang kedua kita kalikan juga dengan min 5X kali min 5X, min akar 3X kali min jadi plus akar 3X. Kemudian plus, nah 25 dikurang 3, 22. Jadi plus 22 sama dengan 0. Kita turunkan ke bawah, X kuadrat. Nah, sekarang min 5X dengan min 5X. Hasilnya adalah min 10X ya. Jadi tulis min 10X. Kemudian min akar 3X dengan plus akar 3X. Habis ya, jadi min akar 3X ditambah akar 3X habis, jadi tidak perlu ditulis. Nah, kemudian sisanya plus 22, tulis plus 22. Sama dengan 0. Nah, maka ini adalah hasil akhirnya. X kuadrat min 10X plus 22 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadratnya. Baiklah, itu tadi video tutorial mengenai persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.